Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baitul Mal, selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini, Baitul Mal Channel akan bercerita tentang kisah cinta ayah Ibnu Mubarak. Inilah kisah indah percintaan seorang tabi'in yang namanya adalah Mubarak. Dulu Mubarak itu seorang hamba. Tuannya memerdekakannya karena keluhuran pekerti dan kejujurannya. Setelah merdeka, ia bekerja pada seorang kaya raya yang memiliki kebun delima yang cukup luas. Ia bekerja sebagai penjaga kebun itu. Keramahan dan kehalusan tutur sapanya membuatnya disenangi oleh semua temannya dan penduduk di sekitar kebun. Suatu hari, pemilik kebun itu memanggilnya dan berkata, "Mubarak, tolong petikan buah delima yang manis dan masak." Mubarak seketika itu bergegas ke kebun. Ia memetikkan beberapa buah dan membawanya kepada tuannya. Ia menyerahkan kepada tuannya. Majikannya mencoba delima itu dengan penuh semangat. Namun apa yang terjadi? Ternyata delima yang dipetik Mubarak rasanya masam dan belum masak. Ia mencoba satu persatu dan semuanya tidak ada yang manis dan yang masak. Pemilik kebun itu gusar dan berkata, "Apakah kau tak dapat membedakan mana yang masak dan yang belum masak? Mana yang manis dan mana yang masam?" Kata Mubarak, "Maafkan saya tuan, saya sama sekali belum pernah merasakan delima. Bagaimana saya boleh merasakan yang manis dan yang kecut?" Jawab Mubarak. "Apa? Kamu sudah sekian tahun bekerja di sini dan menjaga kebun delima yang luas, yang telah berpuluh kali berbuah, dan kau katakan belum merasakan delima? Kau berani berkata seperti itu?" Pemilik kebun itu marah, merasa dipermainkan oleh Mubarak. "Demi Allah tuan, saya tidak pernah memetik satu butir buah delima pun. Bukankah Anda hanya memerintahkan saya menjaganya dan tidak memberikan izin kepada saya untuk memakannya?" Lirih Mubarak. Mendengar ucapan itu, pemilik kebun itu tersentak. Namun ia tidak langsung percaya begitu saja. Ia lalu pergi bertanya kepada teman-teman Mubarak dan tetangga di sekitarnya tentang kebenaran ucapan Mubarak. Teman-temannya mengakui tidak pernah melihat Mubarak makan buah delima, juga tetangganya. Seorang temannya bersaksi, ia seorang yang jujur, selama ini tidak pernah berbohong. Jika ia tidak pernah makan satu buah pun sejak bekerja di sini, berarti itu benar. Kejadian itu benar-benar menyentuh hati sang pemilik kebun. Diam-diam ia kagum dan kejujurannya. Diam-diam ia kagum dengan kejujuran pekerjanya itu. Untuk lebih meyakinkan dirinya, ia kembali memanggil Mubarak. "Hai Mubarak, sekali lagi, apakah benar kau tak pernah makan satu buah pun selama menjaga kebun ini?" "Benar tuan," kata Mubarak. "Berilah aku alasan yang dapat aku terima. Aku tidak tahu apakah tuan akan menerima penjelasanku apa tidak. Saat aku pertama kali datang untuk bekerja menjaga kebun ini, Tuan mengatakan tugas saya hanya menjaga. Itu akadnya. Tuan tidak mengatakan aku boleh merasakan delima yang aku jaga. Selama ini, aku menjaga agar perutku tidak dimasuki oleh makanan yang subhat, apalagi haram. Bagiku, karena tidak ada izin yang jelas dari Tuan, maka aku tidak boleh memakannya, meskipun itu delima yang jatuh di tanah." Lalu sang majikan pun mengulangi,
meskipun itu delima yang jatuh di tanah Mubarak? Ya, meskipun delima yang jatuh di tanah. Sebab itu bukan milikku, tidak halal bagiku, kecuali jika pemiliknya mengizinkan aku boleh memakannya. Kedua mata pemilik kebun itu berkaca-kaca. Ia sangat tersentuh dan terharu. Ia mengusap air matanya dengan sapu tangan dan berkata, "Hai Mubarak, aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Menurutmu, aku mengawinkannya dengan siapa?" Lalu Mubarak menjawab, "Orang-orang Yahudi mengawinkan anaknya dengan seorang karena hartanya. Orang-orang Nasrani mengawinkan karena keindahannya, ganteng dan kecantikannya. Dan orang-orang Arab mengawinkan karena nasabnya dan keturunannya. Sedangkan orang Muslim mengawinkan anaknya pada seseorang karena melihat iman dan takwanya. Anda tinggal memilih mau masuk golongan yang mana, dan kawinkanlah putrimu dengan orang yang kau anggap satu golongan denganmu," kata Mubarak. Pemilik kebun berkata, "Aku rasa tak ada orang yang lebih bertakwa darimu." Akhirnya, pemilik kebun itu mengawinkan putrinya dengan Mubarak. Putri pemilik kebun itu ternyata gadis cantik yang solehah dan cerdas. Ia hafal kitabullah dan mengerti sunnah nabinya. Dengan kejujuran dan ketakwaan, Mubarak memperoleh nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hidup di dalam syurga cinta. Dari percintaan pasangan mulia itu, lahirlah seorang anak lelaki yang diberi nama Abdullah. Setelah dewasa, anak ini dikenal dengan sebutan Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, seorang ulama di kalangan tabi'in yang sangat terkenal. Selain dikenal sebagai ahli hadis, Imam Abdullah bin Mubarak juga dikenali sebagai ahli zuhud. Kedalaman ilmu dan ketakwaannya banyak diakui ulama pada zamannya. Inilah buah cinta yang berasaskan ketakwaan. Semoga kita dianugerahkan cinta yang disertai ketakwaan. Demikianlah sahabat Baitul Mal, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.